Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Peruri, seluruh asatid dan seluruh jamaah salat maghrib dan salat isya. Segala pujian dan segala syukur mari senantiasa kita rawat dan kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tambah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian yang dimati Allah Taala, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan serial kisah para nabi dan rasul dalam Al-Qur'an, dan pada malam ini kita masih membahas kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam seperti yang telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, kita akan bahas dalam 4 tema. Yang pertama adalah kisah penciptaan Nabi Adam yang sudah selesai kita bahas. Yang kedua adalah kisah Nabi Adam sebelum di surga, yang insya Allah malam ini akan kita selesaikan. Yang ketiga adalah kisah Nabi Adam selama di surga. Dan yang terakhir adalah kisah Nabi Adam selama tinggal di bumi. Ini cakupan pembahasan kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, dan malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang kisah Nabi Adam sebelum di surga. Jemaah sekalian yang Allah Ta'ala, dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kemudian membekali Nabi Adam dengan seperangkat ilmu, yang dengan ilmu ini akan menjadi bekal bagi Nabi Adam untuk menjalankan tugas sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan dengan ilmu ini pula para malaikat yang sebelumnya sempat sedikit agak meremehkan Nabi Adam alaihissalam itu mulai menaruh hormat kepada Nabi Adam ketika mengetahui Nabi Adam ini seorang yang sangat berilmu. Karenanya dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwasanya ilmu ini adalah merupakan bekal utama yang selalu Allah berikan kepada setiap pemimpin. Ketika Nabi Adam akan diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, bekal yang Allah berikan adalah bekal ilmu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya mulia, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Pengajaran Allah SWT kepada Nabi Adam yang diajarkan berbagai macam nama-nama, itu hakikatnya adalah pembekalan Allah kepada Nabi Adam dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, ini bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum menjalankan tugas sebagai khalifah, dibekali dengan ilmu. Demikian pula ketika Allah SWT menunjuk Talut sebagai raja Bani Israel yang akan memimpin mereka berperang melawan Jalut, pun alasan Allah menunjuk Talut juga adalah karena dia memiliki bastatan fil ilmi wal jism, karena Talut ini memiliki kelapangan atau keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Demikian pula ketika Nabi Yusuf alaihissalam
mengajukan diri menjadi seorang menteri di Mesir zaman itu, beliau pun menyampaikan alasan kenapa beliau mengajukan diri sebagai menteri, karena beliau memiliki dua bekal. Inni hafidun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang sangat amanah dan orang yang memiliki ilmu yang luas. Jadi ilmu, jemaah sekalian, itu sesuatu yang sangat penting bagi siapapun yang akan mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Baik pemimpin level keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga butuh ilmu untuk membimbing keluarga kita, termasuk juga ilmu parenting, juga ilmu tentang fikih keluarga. Ketika seseorang berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin masyarakat, dia juga butuh ilmu. Lebih-lebih kalau dia menjadi kepala negara, tentu ilmu yang dibutuhkan jauh lebih banyak lagi. Karenanya Imam Syafi'i dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia, maka dia harus memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat, maka dia pun juga harus punya ilmunya. Jadi yang ingin sukses dunia, sukses bisnis, sukses memimpin, butuh ilmu yang akan mengantarkan kesuksesan itu. Pun kita yang ingin sukses di akhirat, kita juga butuh ilmu agar kita bisa sukses dan sejahtera di akhirat. Nah, itu penjelasan terakhir kita dalam pertemuan yang lalu. Nah, saja malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan bagian kedua dari 4 bagian kisah Nabi Adam, yaitu kisah Nabi Adam sebelum di surga. Jemaah sekalian, setelah Allah SWT mengajarkan berbagai macam ilmu kepada Nabi Adam, dan kemudian para malaikat pun mulai respect kepada Nabi Adam, karena ketika para malaikat ini diuji gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pengetahuan, mereka ini tidak bisa. Sedangkan Nabi Adam bisa, maka mereka kemudian mulai menaruh hormat kepada Nabi Adam. Nah, secara formalitas Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada para malaikat agar memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Dan penghormatan ini itu diwujudkan dalam bentuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami Allah SWT berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali hanya seorang iblis. Aba wastakbar, aba, dia menolak perintah Allah, wastakbara, dan dia takabur, wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Ini perintah Allah kepada para malaikat, dan di situ juga ada iblis, agar semuanya memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk sujud. Nah, para malaikat sami'na wa ata'na, mendengar titah dan perintah Allah SWT. Mereka pun bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang secara terang-terangan menolak perintah Allah SWT. Nah, ketika iblis diklarifikasi atau diminta konfirmasi oleh Allah SWT tentang alasan kenapa dia tidak mau sujud, dia mengungkapkan dengan terus terang bahwa dia merasa lebih baik dan lebih mulia dibandingkan Adam. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah bertanya kepada iblis, dan tentu tanpa Allah tanya pun Allah sudah tahu, tetapi sengaja Allah bertanya supaya iblis secara terbuka menyampaikan alasannya dan supaya bisa kita ketahui. Tetapi tanpa tanya Allah pun sudah tahu. Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Artinya, kenapa kok kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Apa alasan kamu? Tanya Allah kepada iblis. Apa jawaban iblis?
Kata iblis, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya kan lebih baik daripada Adam ya Allah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia Adam dari tanah. Saya merasa saya lebih mulia daripada Adam karena engkau ciptakan aku dari api. Unsur api kan lebih keren, lebih mulia, lebih bagus dibandingkan unsur tanah. Tanah kan kesannya hina, diijek-ijek gitu ya. Kalau api kan keren, kesannya bersinar terang gitu. Nah, iblis merasa unsur api itu lebih mulia, lebih keren, lebih baik, lebih terhormat dibandingkan unsur tanah. Nah, dengan alasan itu dia menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini mempertegas bahwasanya alasan iblis untuk tidak sujud kepada Nabi Adam itu bukan karena iblis itu makhluk atau hamba Allah Ta'ala yang tauhidnya sempurna, bukan. Sebagaimana dikatakan sebagian orang, iblis itu nggak mau sujud karena dia itu pengen sujudnya hanya kepada Allah. Itu tidak betul. Itu argumentasi yang tidak berdasarkan Al-Quran. Al-Quran sendiri menyampaikan bahwasanya alasan iblis tidak mau sujud itu bukan karena dia pengen sujudnya semata-mata kepada Allah dan nggak mau sujud kepada selain Allah, bukan. Tetapi alasan dia itu karena dia merasa lebih terhormat, lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Itu clear karena Allah Ta'ala sampaikan langsung dalam Al-Quran ucapan iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, jemaah sekalian, perlu difahami di sini bahwa perintah sujud yang Allah sampaikan kepada para malaikat dan kepada iblis ini bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan. Karena para ulama membagi sujud itu menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sujud ibadah. Yang kedua disebut dengan sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Sujud ibadah itu seperti yang kita lakukan dalam sholat. Kita setiap sholat pasti sujud, kecuali sholat jenazah. Satu-satunya sholat yang tidak ada sujudnya ya cuman sholat jenazah gitu. Selebihnya ada sujudnya semuanya. Nah, itu sujud ibadah. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala di antaranya dengan cara bersujud, meletakkan kepala atau menempelkan dahi kita ke tanah atau ke lantai. Itu sujud ibadah. Termasuk sujud ibadah juga ada sujud syukur. Kita misalkan habis mendapatkan gaji ke-13 misalnya, lalu kemudian saking senangnya kita sujud syukur. Itu sujud ibadah yang maksudnya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan cara bersujud. Seorang pemain bola misalnya, sering kita lihat di TV, habis ngegolin misalnya, kemudian teman-teman satu timnya kiper dan semuanya yang satu tim itu sujud semuanya misalkan. Itu sujud syukur, itu sujud ibadah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara bersujud. Termasuk sujud ibadah juga adalah ketika kita baca Al-Quran, kemudian di situ ada ayat sajadah, ayat yang berisi perintah sujud, lalu kemudian kita berhenti sejenak saat baca Quran, kemudian kita bersujud. Itu sujud ibadah. Nah, sujud ibadah itu sepakat para ulama tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan aturan atau syariat sejak dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya. Tidak boleh orang bersujud atau orang beribadah dengan sujud itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa terkategorikan sebagai perbuatan syirik. Nah, perintah Allah kepada para malaikat dan juga kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam itu bukan dalam rangka menyembah atau beribadah kepada
Nabi Adam sama sekali bukan. Tetapi sujud di situ adalah sujud jenis kedua yang dikenal dengan istilah sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Nah, sujud penghormatan selain disampaikan Allah Ta'ala dalam kisah tentang perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud tahiyyah atau sujud penghormatan itu juga pernah berlaku dalam syariat sebagian Nabi terdahulu. Di antaranya yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Ini Allah sampaikan di dalam surat Yusuf ayat 4 dan ayat 100. Dimulai dengan ayat 4 yang berkisah tentang mimpinya Nabi Yusuf. Allah Ta'ala berfirman di ayat keempat surat Yusuf, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahandaku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi ada 11 bintang ditambah matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Kata Nabi Yusuf kepada ayahandanya yaitu Nabi Yakub ketika beliau masih kecil. Jadi beliau, Nabi Yusuf waktu kecil mimpi melihat ada 11 bintang ditambah matahari dan bulan, semuanya sujud kepada dirinya. Nah, mendengar cerita dari putranya ini, Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Khawatirnya nanti mereka merencanakan rencana yang jahat kepada kamu. Jadi Nabi Yakub pesan kepada Yusuf yang masih kecil ketika itu, ini mimpi jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu ya, kepada kakak-kakakmu. Karena Nabi Yakub melihat bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf yang beda ibu ini menaruh kedengkian, kecemburuan yang sangat besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau sampai diceritakan mimpi ini yang kira-kira tafsirnya secara gampang-gampangan tafsirnya itu menandakan bahwasanya Yusuf nanti itu kalau sudah besar akan menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terkenal gitu. Tentu prediksi ini gitu, itu akan semakin membuat saudara-saudara Nabi Yusuf semakin cemburu, semakin dengki. Maka kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yak, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Nah, mimpi ini jamaah sekalian itu menjadi kenyataan puluhan tahun kemudian gitu, setelah Nabi Yusuf dewasa. Hal ini Allah sampaikan dalam ayat ke-100 dari surat Yusuf. Jadi kalau mimpinya diceritakan di ayat keempat, realisasi mimpinya Allah firmankan di ayat 100. Allah Ta'ala berfirman tentang realisasi mimpi yang diceritakan Nabi Yusuf waktu kecil. Wa rafa'a bawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan ia Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya sebuah kenyataan. Surat Yusuf ayat 100. Jadi dalam ayat 100 ini Allah sampaikan bahwa setelah Nabi Yusuf mengalami dinamika kehidupan yang sangat dramatis gitu ya, pernah dicemplungkan ke sumur, pernah mengalami tragedi human trafficking atau dijual gitu. Sebagai manusia merdeka beliau dijual gitu. Pernah sempat hidup enak di rumah seorang bangsawan, tapi kemudian difitnah lalu kemudian masuk ke penjara misalnya. Nah, akhirnya setelah di penjara gitu, beliau
keluar dari penjara setelah berhasil menafsirkan mimpinya Raja Mesir ketika itu. Nah, singkat cerita, setelah beliau keluar dari penjara karena berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir yang saat itu bermimpi melihat ada 7 sapi kurus-kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk, dan melihat ada 7 tangkai gandum basah dan 7 tangkai gandum kering. Semua ahli mimpi di Mesir nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Mereka menilai mimpi Raja Mesir ini nggak ada clue-nya, nggak ada kisi-kisinya gitu. Jadi mimpi itu kalau bagi orang yang belajar tafsir mimpi sepertinya ada kisi-kisinya. Apa yang menjadikan mereka itu bisa menafsirkan sebuah mimpi. Tapi tidak gampang. Menafsirkan mimpi itu tidak gampang. Tapi intinya seluruh ahli tafsir mimpi di Mesir ketika itu, ketika ditanya oleh Raja Mesir, kamu tahu nggak apa makna mimpiku ini? Ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk kok dimakan 7 ekor sapi kurus-kurus, dan kemudian ada 7 tangkai gandum basah dan 7 tangkai gandum yang kering. Seantero ahli tafsir mimpi di Mesir gak ada yang bisa. Sampai akhirnya salah seorang pelayan raja yang dulu pernah sama-sama mendekam di penjara bersama Nabi Yusuf teringat bahwasanya di penjara itu ada orang soleh yang jago menafsirkan mimpi, yaitu Yusuf. Kemudian raja itu menyuruh kepada pembantunya untuk bertanya ke Yusuf, apa tafsirnya? Maka datanglah dia ke penjara, kemudian bertanya kepada Nabi Yusuf akan tafsir mimpi sang raja, yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat presisi, dengan sangat tepat sekali. Kata Nabi Yusuf, makna 7 sapi gemuk itu artinya, dan 7 tangkai gandum basah itu artinya 7 tahun ke depan Mesir ini akan menghasilkan panen yang bagus sekali. Pertaniannya bagus, hasilnya berlimpah. Tapi 7 tahun setelahnya atau tahun ke-8 sampai tahun ke-14 itu akan mengalami paceklik, akan mengalami krisis ekonomi yang parah gitu. Nah, hasil panen 7 tahun ini itu bisa habis untuk memenuhi kebutuhan 7 tahun masa krisis atau masa paceklik kalau tidak dimanage dengan baik gitu. Itu makna 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. 7 sapi gemuk dan juga 7 tangkai gandum basah itu simbol dari kemakmuran dan bagusnya hasil pertanian, sedangkan simbol 7 tangkai gandum kering dan 7 ekor sapi yang kurus-kurus ini simbol dari krisis atau simbol dari paceklik. Hasil panen 7 tahun ini itu bisa habis untuk memenuhi kebutuhan krisis 7 tahun kemudian. Itu tafsirnya. Mendengar tafsir itu Raja Mesir takjub sekali. Akhirnya Raja Mesir ini minta supaya dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf awalnya menolak, saya nggak mau ketemu sang raja, kecuali kalau sang raja berkenan untuk membersihkan nama saya yang masuk penjara gara-gara difitnah berselingkuh dengan salah seorang istri bangsawan Mesir. Akhirnya Raja Mesir pun memenuhi permintaan Nabi Yusuf untuk membersihkan nama baik Nabi Yusuf yang sempat tercoreng dengan fitnah perselingkuhan. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan yang dulu pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf di rumah seorang bangsawan Mesir yang kita kenal dengan istilah nama Zulaikha. Tapi nama Zulaikha itu tidak ada dalam Al-Quran. Cuman para ulama mempopulerkan dengan nama Zulaikha. Dipanggil Zulaikha, juga dipanggil wanita-wanita yang dulu pernah melihat Nabi Yusuf sampai kemudian ketika mengiris buah itu tangannya diiris-iris gitu. Mereka ditanya oleh raja, sebenarnya bagaimana duduk perkaranya waktu itu? Yusuf yang memang niat jahat atau kalian? Akhirnya Zulaikha terus terang, sebenarnya saya Tuan Raja yang pingin ngajakin Yusuf, dan Yusufnya nggak mau. Akhirnya clear, jelas bahwasanya Nabi Yusuf ini korban fitnah. Nah, maka sang raja pun kemudian membersihkan nama Nabi Yusuf yang tercoreng. Baru setelah itu Nabi Yusuf mau keluar dari penjara dan berjumpa dengan sang raja.
Nah, setelah memiliki hubungan kedekatan yang baik dengan sang raja, Nabi Yusuf kemudian meminta kepada sang raja untuk mengangkat dirinya menjadi menteri Mesir dengan tugas utama mengendalikan krisis yang akan terjadi nanti. Dan beliau ketika itu mengatakan alasannya kenapa beliau mengajukan diri sebagai menteri. Beliau mengatakan inni hafidun alim, karena aku ini orang yang hafid, orang yang amanah, alim, orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Akhirnya dijadikan Nabi Yusuf menteri untuk memanage krisis yang akan melanda Mesir nanti. Nah, ketika beliau telah menjadi seorang menteri itulah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ini meminta dan mengundang semua anggota keluarganya yang tinggal di Syam untuk boyongan pindah ke Mesir. Bapak ibunya termasuk juga saudara-saudaranya yang dulu pernah mendolimi dia dengan mencemplungkannya ke dalam sumur. Semuanya diajak tinggal di Mesir dan dimaafkan semua kesalahannya. Nah, begitu mereka sampai di Mesir, ini yang dikisahkan dalam ayat 100, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Dan Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, wa kharru lahu sujada. Dan mereka semua saudara-saudara Nabi Yusuf itu merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Jadi mereka merebahkan diri sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sujud penghormatan yang dilakukan oleh saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Zaman itu masih boleh. Zaman itu masih boleh. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada orang itu tidak boleh. Baik dengan alasan penghormatan, lebih-lebih dengan alasan atau dengan tujuan beribadah, lebih tidak boleh lagi. Jadi untuk tujuan menghormati, tujuan karena sayang gitu ya, minta maaf misalnya, itu nggak boleh dengan cara sujud. Apalagi sujud karena menyembah, itu lebih tidak boleh lagi tentunya. Hal ini diantaranya disampaikan Nabi SAW ketika menanggapi tindakan seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Jadi suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini baru saja pulang dari Syam, dari Syria. Nah, di Syria, di Syam itu, Mu'adz bin Jabal itu menyaksikan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, mereka kalau memberikan penghormatan kepada uskup dan pendeta-pendeta mereka, itu mereka bersujud di hadapan para pendeta dan uskup. Nah, melihat itu Mu'adz bin Jabal terinspirasi, keren banget ini gitu. Mereka sangat mengagungkan uskup dan pendetanya. Nah, dalam pikiran Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad itu lebih layak untuk saya hormati dibandingkan para uskup itu. Maka Mu'adz bin Jabal berkeinginan nanti kalau sampai di Madinah, ketika ketemu Nabi, beliau akan sujud di hadapan Nabi. Dan betul dia laksanakan. Tiba-tiba saat Mu'adz bin Jabal ketemu Rasul, dia sujud di hadapan Rasul SAW. Rasul pun kaget, lalu bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa-apaan ini Mu'adz? Kenapa kamu sujud di hadapanku? Tanya Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz bin Jabal cerita, dia berkata, "Ataitu Syama fa waqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Fa waditu fi nafsi an naf'ala dzalika bika." Kata Mu'adz bin Jabal, "Aku baru saja pulang dari Syam ya Rasulullah. Yang kulakukan ini itu ngikutin gitu orang-orang ahli kitab. Mereka itu biasa sujud kepada uskup dan pendeta mereka. Nah, aku pun berkeinginan melakukannya kepada engkau." Kata Mu'adz bin Jabal. Apa tanggapan Rasulullah? Apakah Rasul kemudian senang? Oh, cakep. Enggak. Apakah Rasul kemudian senang? Tidak. Kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, fala taf'alu, jangan kamu lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Rasul, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi kalau boleh gitu ya. Kalau boleh aku memerintahkan orang sujud kepada orang lain, udah aku suruh.
para istri itu sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Karena para ulama sepakat tidak membolehkan seseorang itu sujud kepada orang lain. Gitu. Adapun sujudnya Nabi Adam waktu itu sujud penghormatan. Zaman itu masih dibolehkan. Zaman Nabi Yusuf masih dibolehkan. Tapi zaman Nabi Muhammad tidak diperkenankan ada orang sujud kepada orang lain. Meskipun demikian, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat dan sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu bukan sujud dalam gerakan sujud seperti sujud yang kita lakukan dalam sholat, bukan. Tetapi ada yang menafsirkan sujud di situ sebatas membungkukkan badan, tidak sampai pada gerakan sujud seperti orang sholat. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau secara tekstual ayat dan hadisnya menyebutkan bahwasanya sujudnya sujud seperti gerakan sholat kita, cuman maksudnya bukan ibadah, tapi maksudnya memberikan penghormatan. Nah, sekali lagi, zaman syariat sebelum Nabi kita Muhammad itu masih dibolehkan, tetapi sejak syariat Nabi kita Muhammad itu dilarang, maka tidak boleh. Nah, jemaah sekalian, selanjutnya setelah iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah SWT, Allah bermurka kepada iblis dan kemudian mengusir iblis dari surga karena iblis memiliki sifat sombong. Allah Ta'ala berfirman ketika mengusir iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu wahai iblis dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Surat Al-A'raf ayat 13. Jadi Allah murka kepada iblis dan kemudian dikeluarkan dari surga. Dan dalam ayat ini disebutkan kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Jadi orang yang punya sifat sombong itu tidak layak tinggal di surga. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat dzarrah atau seberat biji sawi. Jadi orang kok punya penyakit sombong nggak bisa masuk surga. Tapi makna tidak bisa masuk surga itu bukan berarti kekal di neraka. Makna tidak bisa masuk surga itu tidak bisa langsung masuk surga sebelum dosa kesombongannya itu ditebus dulu di neraka. Harusnya kalau dia nggak sombong, mungkin dia bisa langsung ke surga tanpa mencicipi neraka. Tapi gara-gara dia sombong, tertahan di neraka. Itu makna dari sabda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat biji sawi. Nah, sombong itu apa? Nabi SAW mendefinisikan sombong bahwasanya al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah makna sombong. Gitu. Jadi ini didefinisikan langsung oleh Nabi SAW supaya orang tidak rancu. Karena terkadang entah itu bercanda atau serius, terkadang kan kita suka mendengar obrolan, dia mas sekarang sombong, nggak pernah main ke rumah misalnya. Nah, apakah ungkapan sombong seperti itu benar atau tidak? Tergantung. Kalau seseorang tidak pernah main ke rumah kita karena misalnya dia merasa levelnya sudah lebih tinggi dari level kita, berarti sombong. Tapi kalau dia nggak pernah main karena kesibukan misalnya, gitu, karena sedang repot misalnya, ya tidak bisa dikatakan sombong. Maka Nabi mendefinisikan sombong dengan sangat jelas sekali. Al-kibru batrul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Kita dinasihati dengan sesuatu yang baik, kita tahu itu baik, lalu kita nggak mau, itu namanya sombong. Kenapa? Karena al-haq, kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Maka kalau orang disodori kebenaran nggak mau, sombong. Gitu. Misalnya orang dengan terang-terangan dinasihati, kalau makan tangan kanan, kalau minum tangan kanan.
Lalu kata dia sama aja, maka tangan kanan juga kenyang, tangan kiri juga kenyang misalkan. Itu sombong karena jelas-jelas tahu gitu, bahwasanya makan tangan kanan itu ajaran Islam. Nah, ketika dia tidak mau dinasihati seperti ini, lalu malah bilang sama aja, sama-sama kenyang misalnya, itu namanya sombong karena menolak kebenaran yang datang dari Islam. Yang kedua, meremehkan orang, maghamtun nas, meremehkan orang, baik meremehkan dengan kata, dengan perbuatan, atau dengan raut muka dan bahasa tubuh. Semua tindakan yang kita lakukan, entah itu dengan kata-kata, dengan perbuatan, atau sekedar bahasa tubuh dan raut muka, kalau itu dengan maksud untuk menyombong, untuk meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, kamu tidak pantas wahai iblis tinggal di surga karena kamu memiliki sifat sombong. Dan Rasul juga menyampaikan bahwa orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Maka Allah usir iblis dari surga. Nah, setelah iblis diusir dari surga atau dimurkai oleh Allah SWT, terlebih dahulu iblis ini memohon kepada Allah SWT supaya diberikan umur yang panjang. Gitu. Ngapain dia minta umur yang panjang? Dia ingin sepuas-puasnya menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Jadi dia sakit hati kepada Adam. Ini anak baru kok jadi geser posisi saya, kira-kira begitu. Dia dendam kepada Nabi Adam alaihissalam, yang gara-gara dia Allah murka kepada iblis. Nah, untuk membalas sakit hati dan dendamnya itu, dia minta kepada Allah supaya jangan dimatikan sampai kiamat, supaya dia bisa menggunakan umurnya yang panjang itu sepenuhnya untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Iblis mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala. Qala anzirni ila yaumi ba'atsun. Qala innaka minal mundzirin. Iblis berkata, ya Allah, beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau termasuk mereka yang diberikan penangguhan umur. Surat Al-A'raf ayat 14 dan 15. Maka iblis itu sejak diciptakan tidak mati. Iblis yang dulu semasa dengan Nabi Adam sampai sekarang masih hidup dan dia terus hidup. Dia baru mati nanti ketika kiamat. Yang kalau kata tafsir Jalalain, matinya iblis itu ketika tiupan sangkakala kedua kiamat. Itu dia baru mati. Tapi nanti dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendapatkan penjaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak akan dimatikan sampai kiamat, iblis kemudian menyampaikan deklarasi permusuhannya. Allah Ta'ala sampaikan ini dalam firman yang mulia, surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah memvonis aku sesat ya Allah, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Jadi iblis janji, pokoknya aku akan goda manusia, anak turun Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semua cara dia lakukan. Itu deklarasi iblis. Maka Allah pun menyampaikan kepada Nabi Adam, faqulna ya Adam inna hadza aduwwun lak wa li zawjik. Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka waspadalah kamu. Nah, jemaah sekalian, itu akhir dari kisah tentang kehidupan Nabi Adam sebelum masuk surga, yang setelah itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dan awal dari permusuhan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, saya rasa mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika masih ada waktu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Cukup. Baik jemaah sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pembahasan kita untuk malam ini sampai sini. Insyaallah nanti kita sambung dalam pertemuan yang akan datang, pembahasan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam selama beliau tinggal di surga. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam ini dengan sama-sama berdoa dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.